Korut menggempur, timnas hancur lebur. Kata itulah yang kita sematkan untuk timnas Indonesia yang mana secara tragis harus dibantai secara brutal oleh timnas Korea Utara dengan skor telak yaitu 6-0. Setengah lusin guys, dan kosong tanpa ada satu gol pun yang tercipta, yang mana pemain timnas kita sepertinya kewalahan ketar-ketir melawan timnas Korea Utara. Ini tidak seperti timnas yang kita lihat di babak kualifikasi. Ya jujur memang ini pertandingan yang cukup berat, ini pertandingan yang cukup sengit ya. Sebenarnya bukan sengit sih, karena berat sebelah ya. Tapi apapun itu ya, kita tetap apresiasi perjuangan anak-anak timnas Under 17 ini. Mereka juga sudah berjuang, walaupun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, 6-0. Memang kalah telak, dari segi apapun timnas kalah kelas. Kita mau bahas dari skill, kita kalah, dari postur tubuh kita kalah, dari taktik juga kita kalah, passing, pressing itu juga kita kalah. Tapi apapun ceritanya itu tidak boleh menjadi alasan. Kalah tetaplah kalah, memang kita kalah, dan apapun ceritanya ini udah lebih baik lah ketimbang kita nggak lolos grup. Seperti itu guys. Ini juga mungkin jadi pelajaran penting bagi kita untuk tidak terlalu jumawa, ya kan, biar bisa mengambil pelajaran dari pertandingan yang bisa kita bilang ini pertandingan mahal ya. Kenapa aku bisa bilang ini pertandingan mahal? Ini adalah pertandingan yang mana timnas kita itu belajar bahwasanya di atas langit masih ada langit, ya kan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran selain daripada sisi permainan ya, kita juga bisa mengambil pelajaran mental guys, bahwasanya kita tidak boleh terlalu overconfident ya, apalagi mungkin karena sejak kita udah lolos ke Piala Dunia mungkin pemain juga kurang termotivasi, sehingga terasa sekali permainan timnas kali ini cukup berbeda ya dengan permainan timnas kita ketika menghadapi Korea dan juga dengan Yaman. Kalau menghadapi Afghanistan wajar mainnya kayak gitu ya, karena memang juga udah lolos seperti itu. Oke, di sini kita bahas secara terperinci dulu pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan. Ya, seperti judulnya aku bilang, korut menggempur, timnas hancur lebur. Ya memang betul timnas kita hancur lebur guys. Habis dibantai sama timnas Korea, yang mana timnas Korea kali ini menunjukkan bahwasanya mereka itu betul-betul di atas level daripada timnas Indonesia guys. Jadi nggak salah lah berita yang menyampaikan di media mereka bahwasanya timnas Korea Utara pengen ketemu timnas Korea Selatan di partai final. Kenapa? Karena memang ya level mereka itu udah selevel dengan timnas Korea Selatan. Seperti itu guys ya. Walaupun kita bilang kita udah ngalahin Korea Selatan, iya betul kita udah ngalahin Korea Selatan, tapi buktinya ketika kita menghadapi Korea Utara kita hancur lebur, ya kan. Ini semua satu ya, kita itu kena mental guys. Kenapa aku bisa bilang kita itu kena mental? Karena kita itu ketika sudah kebobolan cepat di awal laga ya, kita itu kan belum pernah kebobolan terlebih dahulu kan. Ketika menghadapi Korea, Korea Selatan kita mencetak gol terlebih dahulu. Lawan Yaman kita juga cetak gol terlebih dahulu, bahkan 2 gol terlebih dahulu. Baru ngelawan Afghanistan juga kita mencetak gol terlebih dahulu. Nah, jadi selama fase grup kayaknya kita belum pernah kebobolan terlebih dahulu atau tertinggal. Sehingga ketika kita sudah tertinggal, pemain itu langsung kalang kabut dan bingung. Ya, terlalu panik. Terlalu ceroboh, panik, jadi bingung mau mesti ngapain, terakhir ancur-ancuran, hingga mereka udah nggak fokus lagi dengan planning atau mungkin strategi di awal laga guys. Jadi mungkin pasti Coach Nova dengan pemain udah punya apalah ya, skema permainan, udah punya rencana kita mainnya kayak gini. Nah ketika kebobolan di awal-awal laga, masih baru main dah langsung kebobolan, nah pemain timnas kita itu semacam kehilangan kepercayaan dirinya. Oke lah, mereka itu masih pede karena masih tertinggal 1-0, masih pede lah ini ya kan. Rupanya gol lagi 2-0, belum lagi 20 menit udah 2-0. Nah, di situ makin hancur lebur mental pemain timnas kita. Dan itu wajar, guys. Kenapa aku bisa bilang wajar? Ini masih pemain muda, U17, Under 17 yang tidak senior. Mereka itu nggak senior, mereka itu bukan abang-abangan. Ya, abang-abangan kita aja pun waktu ketinggal 2-0 juga langsung kena mental kan. 1-0 lawan Australia kemarin itu langsung kena mental.
kita dapat penalti, nggak gol, terus mereka dapat penalti, gol, terus gol lagi cepat, gol lagi ketiga. Yang seniornya aja juga sulit untuk menghadapi hal-hal yang demikian, sulit mengantisipasi, apalagi juniornya. Maka kalau misalnya kita kalah 6-0 lawan Korea, ini ya bukan aku memaklumi ya, tapi ya memang udah bukan rezeki kita lah. Memang kita udah kalah kelas, itu aja intinya. Kalau lawan Australia kemarin kita belum tentu kalah kelas, kelas kita hampir sama gitu loh. Ya kan, bahkan market value pemain kita itu lebih tinggi lagi ketimbang Australia. Tapi ya itu, karena mungkin terlalu overconfident kemarin itu. Nah, ini aku ngeliat juga kayaknya nggak terlalu overconfident, tapi memang udah kalah kelas aja kita. Ya aku bukan mendalihkan bahwasanya kita kalah postur, enggak. Tapi memang lihatlah, kita kalah postur pun, tapi memang kalah kita. Meskipun ya kita udah apresiasi sebesar-besarnya kepada Coach Nova yang udah menempah fisik pemain timnas hingga sekekar dan sekokoh ini. Tapi ketika lawan Korut, memang Korut is another level lah, serius bilang. Ini masih syukur nih kita, Coach Nova udah nempah postur, mereka masih ada ngelawan nih lawan Korut. Itu pun udah terbantai 6-0. Kebayang nggak kalau misalnya pemain timnas kita ini nggak dilatih fisik sama Coach Nova? Bisa hancur lebur kita sama Korut ini. Bisa jadi 12-0 malah, satu lusin. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi di awal, ini karena memang kita udah kena mental luan, udah kalah start, jadi pemain kita itu udah kayak kehilangan motivasi, walaupun di babak kedua sudah mencoba ini ya, mencoba mengambil alih serangan, mencoba berganti pemain gitu kan, tapi yang malah di babak keduanya makin hancur-hancuran, yang mana di babak pertama kita masih banyak megang bola, di babak kedua sama sekali kesulitan megang bola. Malah 4 gol tercipta di babak kedua, bukan di babak pertama. Di babak pertama kita masih meladeni, walaupun sangat sulit. Kenapa? Karena memang kita udah kalah kelas, serius. Ya, kita kalah kena mental tadi, baru fisik juga lihat kan. Fisik mereka itu udah fisik-fisik kayak militer gitu kan. Ya kan, nggak nampak ortu pelajar gitu loh. Udah kayak fisik abang-abang gitu. Maka ini masa depan timnas Korea ini cerah nih kayak di timnas senior mereka nantinya. Tapi semoga aja ya. Baru juga taktik juga memang mereka pede banget, bagus juga. Mereka kayaknya udah ngantisipasi pola permainan timnas Indonesia. Karena mereka udah tahu waktu lawan Korea mungkin timnas kita itu cenderung bertahan. Nah, betul ketika menghadapi Korea Utara ini, kemarin kan lawan Korea Selatan kita bertahan. Lawan Korea Utara ini juga mereka bertahan. Dan mungkin pelatih Korea Utara udah bisa memahami pola pertahanan timnas Indonesia itu seperti apa. Jadi mereka langsung menggempur habis-habisan, nggak ngasih napas pemain timnas kita, sehingga timnas kita itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak penting, gagal memarking, gagal menjaga pemain itu, terakhir udah hilang konsentrasi, jebol lah gawang kita. Baru juga kelihatan banget ketika kita nge-press itu sangat sulit ya. Memang licin kali pemain daripada Korea Utara. Ini juga ditambah karena kualitas skill mereka juga di atas rata-rata, beda dengan pemain kita. Nah, jadi udah kena mental, kan, udah gitu kalah fisik, ngepres pun juga kurang, gara-gara kena mental tadi, udah gitu skill juga kurang, passing juga langsung berselema, ya jadi berantakan lah. Sebenarnya kalau misalnya tadi awalnya nggak langsung kebobolan, atau mungkin bisa kita masih mengimbangi di babak pertama, mungkin lain cerita di babak kedua. Tapi ya itu tadi, itulah sepak bola, makanya siapa yang siap dia menang. Nah, kelihatan banget kita tadi tuh nggak siap di awal-awal laga. Ini juga yang aku takutkan. Kenapa? Karena kita di sepanjang babak kualifikasi lawan Korea Selatan, lawan Afghanistan, lawan Yaman, kita nggak pernah tertinggal. Sehingga kita nggak punya momen, nggak punya pengalaman gimana caranya untuk membalikkan keadaan. Nah, ketika kita tertinggal dan langsung kena tinggal double triple goal, udah langsung KO kita. Tapi aku juga menyoroti ya, kayak beda lapangannya kan. Mungkin apa gara-gara lapangan juga nih, asik. Kalasan aja ya kan. Soalnya timnas Indonesia waktu mainnya nggak di lapangan kayak gitu, lapangan yang cantik itu ya, di stadion, itu Indonesia menang-menang terus gitu, punya apa namanya, histori yang bagus gitu. Pas kita pindah lapangan venue-nya kayak gitu, kita langsung ke bantai gitu. Wih, alasan, memang kalah ya kalah gitu ya kan. Tapi yang jelas kita dapat pelajaran penting guys, sebelum menjelang Piala Dunia, karena ini betul-betul kita kalau memang mau levelnya menuju Piala Dunia, kita mesti menghadapi tim-tim terkuat. Dan ketika kita sudah menghadapi salah satu tim terkuat aja di Asia dan kita kebantai, maka bisa kita bayangkan gimana nanti kerasnya Piala Dunia. Bisa jadi kita kebantai juga kalau misalnya kita tidak mengevaluasi diri dan kita tidak bermuhasabah diri.
kan? Kalau kita nggak improve, kita nggak merubah, atau kita nggak belajar dan nggak berkembang, ini wassalam, bisa jadi waktu lawan tim-tim Eropa bukan 6-0, bisa jadi 10. Apalagi tim-tim Amerika Latin lagi nanti kan. Nah, seperti itu. Oke, nggak masalah kalah, ini pelajaran penting kali, serius. Pelajaran penting biar kita nggak terlalu sombong, pelajaran penting juga bagaimana menahan bola, ngepres bola, taktik, dan juga wah macam, kan, fisik. Wah, pokoknya salut lah kepada Coach Nova, ya walaupun terbantai tapi masih bisa memberikan perlawanan walaupun nggak banyak kali lawan Korea ini, ya kan. Ya, tapi aku nggak jauh juga ya. Tak kenapa timnas kita ini seperti bukan timnas kita waktu di babak kualifikasi kemarin, macam nggak biasanya gitu ya kan. Jadi ini juga teguran bagi mereka nih, biar untuk bisa konsisten di setiap pertandingan meskipun sudah lolos ke Piala Dunia. Takutnya gara-gara udah lolos ke Piala Dunia ya kan, nggak banyak motivasi lagi, nggak terlalu sengotot waktu lawan Yaman. Waktu lawan Yaman kan nampak banget itu. Lawan Korea juga jos banget mainnya, ngotot gitu kan, nampak pengen mau menang. Nah, kali ini kayaknya mereka udah pasrah, mungkin kayak udah mikir ya udah menang alhamdulillah, kalah juga nggak masalah. Dan kita juga sebagai supporter timnas Indonesia nggak juga terlalu mengambil ini serius. Ya kalau menang ya alhamdulillah, kalah juga ya nggak masalah. Kenapa? Karena kita udah lolos Piala Dunia juga, dan ini menjadi pelajaran penting gitu. Ingat, ini masih bocil, 17 tahun guys. Jadi nggak usah lah terlalu kita, kalau kita mau ngevaluasi boleh kali, tapi jangan sampai ngebully hingga merusak mental pemain kita. Kan? Setidaknya mereka sudah lebih baik lah ketimbang timnas Piala Asia atau Piala Dunia di 2 tahun yang lalu. Seperti itu guys. Karena di 2023 kita nggak seperti ini. Ya kan? Tetap kita apresiasi perjuangan mereka, karena kita tahu semua ini pasti udah butuh daya usaha, kerjasama, pokoknya perjuangan yang luar biasa. Pokoknya tetap kita dukung, meskipun korut menggempur, timnas hancur lebur, tapi kita tetap terhibur karena sudah sampai di fase ini. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang timnas Indonesia yang hancur lebur di tangan timnas Korea Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.